Lagi Ko Dedi. Oke. Ya, sebentar lagi kita akan mulai kebaktian kita. Dan selamat hari Minggu bagi teman-teman. Selamat melayani juga bagi para pengurus. Dan hari Minggu ini kita akan kebaktian dengan tema Outside the Wall yang akan dibawakan oleh Koluka nanti. Dan teman-teman, karena ini masih pagi, boleh kali ya kita nyalain kamera dulu biar kita kebaktiannya juga enak gitu. Oke, nah di sini hari Minggu ini akan diisi atau kebaktian remaja GKI Perniagaan akan diisi oleh tim KRI. Itu ada saya sendiri, Dedi, dan nanti ada singer dan pemusik itu ada Aileen dan Yoel. Oke, karena ini masih pagi banget, pasti pada semangat kan? Kalau kalian pada semangat, boleh dong tulis semangatnya di kolom komentar, kolom chat. Wih, oke. Oke, karena kita masih pada semangat, masih pagi segala macam, walaupun cuaca mendung gitu, suasana mendukung banget untuk tidur lagi kan. Tapi kita tetap harus memuliakan Tuhan ya kan. Oke, kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau menyanyikan lagu, sama-sama kita mau menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan beserta kami juga. Oke, kita udah ngangkat pujian kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Pasti kalau saya tanya kalian bersyukur apa enggak, pasti jawabannya pasti bersyukur. Tapi bersyukurnya itu dalam hal apa gitu. Kalau saya mungkin sekarang lagi belajar untuk bersyukur setiap masalah yang dikasih sama Tuhan. Karena saya percaya masalah yang dikasih sama Tuhan itu sesuatu berkat bagi saya, karena menurut saya
masalah itu yang bakal ngebentuk saya lebih baik lagi gitu. Karena saya menangannya sama Tuhan dan menjalani sama Tuhan. Dan dari berkat-berkat itu juga kita sebagai hambanya juga pasti kita bisa buat kesalahan segala macem. Masih banyak banget lah ngelakuin kesalahan sama Tuhan atau teman-teman kita. Kayak mungkin kita mungkin kita ngelakuin hal yang menurut kita ini nggak salah di mata Tuhan, tapi sebenarnya itu salah gitu. Mungkin kita nggak menyadari itu aja gitu. Dan kita sebagai manusia harus mengakui kita orang yang berdosa dan masih tidak layak di hadapan Tuhan gitu. Tapi Tuhan mau mengasihi kita dan mengampuni kita gitu. Dan sebentar lagi juga kita akan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan yang udah seperti yang saya tadi bilang, kesalahan kita, pelanggaran kita mungkin kepada Tuhan yang kita ketahui maupun tidak ketahui. Tapi sebelum kita mengakui dosa-dosa kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Oke, mari teman-teman kita tundukkan kepala kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan pada pagi hari ini ya Bapak. Kami bisa berkumpul saat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami datang sebagai orang yang penuh dengan dosa ya Bapak, yang sering sekali mengecewakan Engkau ya Tuhan, yang sering sekali mengecewakan teman-teman kami, saudara kami, bahkan keluarga kami ya Bapak. Kami mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapak, kami tidak layak, kami tidak pantas ya Tuhan. Tapi begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Bapak. Begitu besar pengampunan-Mu kepada kami ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, setiap pelanggaran kami, setiap pengecewaan yang kami buat ya Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dibentuk oleh Engkau ya Bapak. Tuntun hari-hari kami ya Bapak. Tuntun masa depan kami ke depannya, agar seturut dengan jalan-Mu ya Bapak. Seturut dengan keinginan-Mu, bukan keinginan duniawi atau keinginan diri kami sendiri ya Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau yang selalu menuntun kami, membina kami, memimpin jalan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapak. Teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, orang yang terdekat kami sekalipun ya Tuhan. Terima kasih untuk itu semua ya Bapak. Kau berkati kami selalu, keluarga kami, teman-teman kami, saudara kami ya Tuhan. Kau berkati semuanya dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mau baca berita anugerah kita. Berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-39. Boleh teman-teman buka Alkitabnya atau Alkitabnya. Oke, sini berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya 39. Kemarin saya ngasihnya ayatnya yang ke-39 doang sih. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Tapi saya mau baca di Kisah Para Rasul 13 ayat yang 38 sampai 39. Oke, saya akan bacakan untuk teman-teman ya. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Karena itu, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikian berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Oke, sebentar lagi juga kita akan dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koluke dengan tema Outside the Wall. Apa sih Outside the Wall? Saya juga kurang paham itu apa segala macam. Nanti makanya akan dibawakan oleh Koluke, bukan nama saya. Oke. Nah, sebelum kita masuk firman, kita akan menyanyikan lagu sama-sama sambil kita menghayati. Kita akan menyanyikan lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan
datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya, dipersilakan kepada Koluka. Oke, saya akan coba untuk share screen. Bisa lihat screen saya? Bisa kau? Oke, sebentar ya. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat minggu hari ini dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan ibadah khususnya remaja hari ini. Kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh hidup sebagai anak-anak remaja yang benar di hadapan Tuhan. Menikmati dan mensyukuri akan penebusan Tuhan, sehingga hidup kami boleh benar-benar fokus kepada apa yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan ini. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ya, remaja sekalian, tema kita hari ini adalah berkaitan dengan outside the wall, gitu ya. Ini jadi sebuah tema yang menarik apabila kita merenungkan bersama-sama tema ini dengan berdasarkan terang dari firman Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat begini, bahwa ketika dikatakan outside the wall, pertama-tama yang saya ingin ajak kita sama-sama melihat adalah masalah umum dari remaja. Nah, ini menjadi satu hal yang saya ajak kita untuk lihat, bahwa fase remaja dalam kehidupan setiap orang. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah fase remaja khusus, misalnya untuk perniagaan atau kelompok tertentu, tetapi saya percaya bahwa secara mayoritas dalam fase remaja ini, inilah hal-hal yang menjadi masalah-masalah umum yang dalam remaja. Yaitu apa masalahnya? Kalau kita boleh bertanya dan meneliti, masalah di fase remaja itu adalah kira-kira seperti ini. Ya, ada takut. Takutnya itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Ada begitu banyak kekhawatiran. Kekhawatiran itu mulai dari misalnya kenapa teman-temanku bisa dapat pacar, aku nggak dapat pacar. Itu pun membuat sebuah kekhawatiran, begitu ya. Ada something wrong, gitu. Kenapa teman-temanku bisa belajar cuma 10 menit, aku mesti belajar kira-kira 30 menit. Itu juga seringkali menjadi satu hal yang kekhawatiran dan banyak hal. Dan juga adalah kira-kira yang ketiga yang saya temukan dan saya angkat di dalam hari ini adalah mungkin ada begitu banyak dalam fase remaja ini bahwa anak-anak remaja itu biasanya tidak confident.
Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin umum, tidak confident, begitu. Dan mungkin kita bisa menemukan masalah umum dalam remaja itu ada lebih banyak lagi. Tidak hanya sekedar ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, galau, begitu kalau anak sekarang bilang galau, dan juga bukan sekedar hanya tidak percaya. Ada begitu banyak hal yang bisa ditemukan, masalah-masalah umum dalam remaja. Nah, kira-kira bisa nebak nggak? Apa yang menjadi dampak ketika dalam fase remaja ini, remaja mengalami takut, kekhawatiran, galau, ketidakpercayaan diri, kira-kira dampaknya apa? Dampak bagi kehidupan anak-anak remaja itu, dampak bagi remaja pada umumnya. Ada yang bisa nebak? Boleh dimasukin di chat? Ada yang bisa nebak? Atau tebak aja? Siapa yang mau nebak? Saya tunggu dalam waktu yang cukup cepat. Ada? Dampaknya apa sih kalau kita khawatir, kita takut, dan seterusnya? Menutup diri, thank you. Ada yang lain? Ada yang lain selain Amel? Hidup nggak tenang? Tidak bisa berkembang? Satu lagi? Oke, saya akan masuk ke slide berikutnya. Kecemasan. Nah, dampaknya kira-kira akibatnya akan menjadi begini. Ketika dalam melewati fase-fase itu, remaja itu seringkali akhirnya menjadi takut salah, begitu. Karena orang yang di-blame itu memang nggak enak, gitu. Sampai kapanpun kita nggak suka yang namanya disalahkan, begitu. Kita maunya jadi orang benar, gitu. Tapi salah itu memang tidak bisa dihindari, begitu. Menjadi satu hal yang tetap ada kemungkinan untuk salah. Sehingga fase-fase remaja itu mengakibatkan bahwa remaja itu takut salah. Takut salah, saya nggak tahu secara levelnya mending salah atau dicela. Saya nggak ngerti nih mana yang lebih berat bagi anak remaja, begitu. Tapi bagi saya adalah dicela itu lebih menyakitkan daripada cuma sekedar salah. Biasanya udah salah, terus dicela lagi, ibaratnya kayak udah jatuh, ketimpa tangga, diinjek, gitu ya, berkali-kali, udah. Dan mungkin akibatnya ada takut-takut yang lain yang bisa terjadi. Dan takut gagal karena ya takut salah itu, takut dicela, takut gagal, dan banyak hal. Nah, dengan kondisi seperti ini menjadi sebuah kondisi yang kita kalau dalam tema kita, outside the wall, ada sebuah tembok yang seringkali itu di depan kita, seperti tembok begitu, yang kita nggak bisa tembus. Padahal kita harus jalan melewati tembok itu. Nah, sehingga dengan fase seperti ini, saya mengajak kita dalam perenungan kita hari ini untuk kita melihat dari kehidupan Musa. Kenapa kehidupan Musa? Mari kita perhatikan kehidupan Musa, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, Musa itu lahir sebagai seorang Ibrani, bangsa Israel. Jadi, ketika kita membaca Keluaran pasal 1 ayat 22 sampai dengan pasal 2 ayat 2, itu dikatakan bahwa umat Israel itu pada saat di Mesir, Firaun memberikan sebuah perintah. Perintahnya adalah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Jadi sungai Nil itu benar-benar menjadi kuburan massal bagi bayi yang lahir, khususnya bagi bangsa Ibrani. Itu begitu banyak yang dibuang ke sana. Kalau kita lihat Prince of Egypt, film yang beberapa tahun itu diputar, itu ditunjukkan. Ada sedikit diekspos bahwa bayi-bayi itu secara animasi dibuang ke sungai Nil, memang itulah perintah dari Firaun. Begitu. Ya, tetapi segala anak perempuan biarkan hidup. Jadi dalam konteks itu yang perempuan justru dibiarin hidup, yang laki-laki ini dibuang ke sungai Nil. Dan di pasal 2 ayat 1 dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Dalam pasal 2, inilah Musa mulai lahir. Dan ketika Musa mulai lahir, kondisi psikolognya adalah saat itu seperti ada dalam kitab Keluaran, tidak memungkinkan dia bersama-sama dengan keluarganya sampai akhirnya kita tahu di atas sebuah kayak keranjang jala-jala begitu,
yang diberikan tir, diberikan mungkin kalau zaman sekarang adalah aspal untuk menutup supaya tidak kemasukan air, keranjang itu. Musa ditaruh situ dan kemudian dihanyutkan. Detail dihanyutkannya seperti apa Alkitab nggak cerita. Kalau kita tahu Sungai Nil itu gede, gitu ya, benar-benar sungai yang besar. Mungkin bayangan kita, kalau yang ada dari Kalimantan mungkin itulah Kapuas. Atau kalau yang pernah ke Sumatera, Sungai Musi yang bisa dilewati oleh perahu, dan Sungai Nil pada saat itu adalah sebuah jalur, boleh katakan transportasi, yang digunakan untuk transportasi dari bangsa ke bangsa atau bagian ke bagian atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sungainya benar-benar menjadi sungai yang besar dan disitulah Musa dihanyutkan. Kita bisa mengatakan ada providensia Allah, ada pemeliharaan Tuhan ketika Musa itu dihanyutkan, sampai akhirnya judulnya adalah ditemukan oleh putri Firaun. Dan ketika ditemukan oleh putri Firaun, Keluaran pasal 2 mencatat bahwa Musa itu kemudian diangkat menjadi anak putri Firaun. Perjalanannya menarik, ya, dari bangsa Ibrani, kemudian sikonnya sangat sulit, dihanyutkan di sungai yang kemungkinan bisa tenggelam, yang kemungkinan entah kalau dalam imajinasi atau animasi film itu bisa dimakan juga oleh buaya, begitu. Tapi pokoknya Tuhan pelihara. Kena ombak dari kapal-kapal yang lewat, Musa di keranjang itu tidak tenggelam. Judulnya pokoknya adalah pemeliharaan Tuhan, sampai akhirnya menjadi anak putri Firaun. Singkatnya seperti itu. Dan ketika menjadi anak putri Firaun, kita bisa lihat perjalanan hidup dia itu benar-benar kalau kita baca berubah total. Dari bangsa Ibrani yang ditindas, ibaratnya budak, menjadi anak putri Firaun. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia seorang Ibrani, dan kemudian dia mencoba menolong bangsanya, dan kemudian dia merasa ketika dia menolong bangsanya, dia menjadi hero. Dalam renungan ini, saya benar-benar memakai terminologi yang bisa kita gunakan bahwa dia menjadi hero. Dan kemudian ketika dia menjadi hero, ternyata hero-nya itu tidak diakui oleh bangsanya sendiri. Kita tahu cerita dari Musa dikatakan bahwa apakah engkau akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Disitulah kisah hidup Musa mulai berjalan lebih dinamis. Dia mulai ketakutan, dan sebelum berita itu menyebar di Mesir sampai akhirnya raja tahu, dia melarikan diri. Melarikan diri kemana? Dia lari sejauh-jauhnya sampai akhirnya ke Midian. Di Midian, dia jadi apa? Apakah dia membawa gelar, membawa statusnya, aku adalah anak putri Firaun? Tidak. Dia tidak bawa gelar itu. Ketika dia tidak bawa gelar itu, dia bertemu dengan orang yang mengembalakan. Dan singkat cerita, kemudian dia menikah dengan keluarga daripada para gembala itu, dan kemudian dia menjadi gembala kambing dan domba. Selesai. Dalam PPT saya mengatakan dari hero menjadi zero secara status. Dari anak putri Firaun menjadi gembala. Itu benar-benar jatuh banget secara status kemanusiawian. Ya, itu benar-benar jatuh banget. Nah, ini kehidupan Musa. Kehidupan Musa yang benar-benar luar biasa dinamikanya dari dia lahir sampai dia menjadi gembala. Nah, yang ingin saya ajak kita sebelum kita lanjut, untuk melihat kehidupan Musa, yang kalau kita lihat dari rakyat biasa, kemudian dia menjadi hero pada saat itu, dan kemudian dia saat ini menjadi gembala, yang boleh dikatakan kembali seperti rakyat biasa, balik, jadi U-turn, jadi benar-benar balik. Setelah dia dari bawah, dia naik sampai ke atas, kemudian dia turun lagi ke bawah, sama-sama rakyat biasa. Dan kita tahu bahwa dari kisah perjanjian lama, yang namanya gembala itu adalah pekerjaan benar-benar rakyat biasa. Bahkan sampai nanti kepada perjanjian baru, gembala adalah benar-benar pekerjaan rakyat biasa, yang bahkan dalam Injil Lukas diangkat karena itu mewakili kelompok orang yang benar-benar tersisihkan, orang yang benar-benar dianggap pekerjaan yang hina, pekerjaan yang berdosa. Nah, grafiknya bisa lihat ya, jadi rakyat biasa,
Dia naik setinggi-tingginya, kemudian dia turun. Nah, kalau kehidupan Musa seperti ini, saya mengajak kita untuk bertanya sekarang. Kehidupan kita itu saat ini seperti apa? Begitu. Saya sengaja kasih sebuah animasi untuk orang yang berjalan, untuk kira-kira mengajak kita, para remaja, untuk merenung sejenak, merefleksi sejenak, begitu. Kehidupanmu yang sekarang ini kira-kira belasan tahun, mungkin ada yang sudah di atas 20 juga, 20 tahun, begitu. Kehidupan kita tuh kalau digambarkan secara grafik seperti apa? Apakah grafiknya itu flat, datar, begitu? Atau grafiknya itu bisa naik, bisa terjun bebas, bisa mantul sampai setinggi-tingginya, atau bagaimana? Ayo, ada yang mau masukin kolom chat? Kira-kira kehidupan kita seperti apa? Ada yang bisa masukin ke chat? Kira-kira kisah hidupmu seperti apa? Kalau digambarkan secara grafik itu bagaimana? Baik? Apalagi? Grafiknya baik, baik itu grafiknya berarti up terus nih, bayangan saya. Naik terus begitu, stabil. Kayaknya kalau ini Wilson grafiknya malah drop-dropnya ini. Begitu ya, naik turun. Oh baik, naik turun, thank you. Apalagi? Wilson masa grafiknya drop terus, naiknya dikit, dropnya banyak banget. Thank you. Apalagi? Grafik kita bagaimana? Ini menarik loh, kalau kita melihat itu menarik. Kalau kita menggambarkan grafik hidup kita, itu benar-benar menarik. Pasti ada up, ada down, ada up, ada down, ada up, ada down, dan itu benar-benar menjadi satu hal yang menarik banget. Naik turun berpola. Ada nggak yang menggambarkan hidupmu adalah seperti roller coaster di dunia fantasi yang pernah naik? Sekarang nggak tahu udah dibuka apa belum, karena pandemiknya nggak tahu dah ya, pokoknya udah nggak ngerti dah. Ada nggak yang benar-benar seperti roller coaster? Ya lurus, ya naik, ya diputar balik sampai mau muntah, ya miring, ya udah nggak karu-karu, ya deg-degan begitu. Ya udah nyerah. Mungkin ada. Ya. Nah, sehingga saya mengajak kita untuk melihat kelanjutan dari kehidupan Musa. Perhatiin kehidupan Musa. Di kehidupan Musa, kemudian lihat. Pasal 2 menjadi sebuah pasal di mana Musa dari naik langsung drop. Begitu ya. Dan kemudian di pasal 3, ternyata Tuhan punya satu rencana. Kita tahu kehidupan Musa di pasal 3, Tuhan langsung bilang, kira-kira sederhananya begini. Musa, kamu pergi ke Firaun untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Udah, sederhananya kira-kira begitu deh. Ya. Di tengah-tengah kondisi, dia setelah menggembalakan kambing domba 40 tahun. 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun dia bertemu dengan kambing domba, kemudian Tuhan bilang, Musa, pergi ke Mesir, bawa keluar orang Israel. Nah, mendengar berita dan menerima perintah seperti itu, Musa benar-benar, kita lihat responnya. Ini saya ambil beberapa. Di Keluaran 3, dia tanya, Tuhan, aku ini siapa? Maka aku akan menghadap Firaun. Dari rakyat jelata, dia menghadap raja, ibaratnya sekarang adalah rakyat biasa, menghadap Presiden Pak Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia. Firaun saat itu adalah orang nomor 1 di Mesir. Dan kemudian, bertemunya ini bukan bertemu baik-baik untuk membicarakan sebuah deal atau apa yang menguntungkan untuk bangsa Mesir. No. Tapi justru, ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk ketemu dengan Firaun, justru adalah membawa keluar orang Israel dari Mesir, dan itu merugikan Firaun. Deal-nya itu nggak mudah. Perintah dari Tuhan itu benar-benar nggak mudah. Dan lihat respon dari Musa. Musa bilang apa? Tuhan, siapa aku ini? Dia langsung nunjuk nih. Tuhan, aku ini siapa? Begitu ya. Sehingga aku membawa Israel keluar dari Mesir. Dia langsung nunjuk, aku ini siapa? Kemudian pasal 4. Ini saya cuma ambil beberapa, dan dia langsung mengatakan bahwa kalau mereka nggak percaya kepadaku, gimana?
Kalau mereka nggak mau dengar perkataanku, bagaimana? Seorang pemimpin itu harus mendapat kepercayaan dari orang yang dipimpin. Kalau seorang pemimpin tidak mendapat kepercayaan dari orang yang dipimpin, itu bukan pemimpin. Artinya itu akan membawa dia menjadi seorang diktator. Dia pakai kekuasaannya, dia pakai otoritasnya untuk menggerakkan. Itu bukan pemimpin yang baik. Dan Musa menyadari itu. Kalau mereka nggak percaya, bagaimana orang sesama rakyat biasa, rakyat jelata? Dan kalau mereka nggak dengar perkataanku, apa yang aku bisa lakukan? Dan dia juga mengatakan, Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Berat mulut dan lidahku. Sama lah, kira-kira kalau kayak kita, gitu, diminta untuk pidato, misalnya, ayo kamu sambutan. Mungkin kita akan bingung. Siapa aku? Begitu. Juara kelas bukan, ya, kemudian pinter ngomong juga enggak, kok dipercaya untuk kata sambutan dalam sebuah acara? Wah, itu kira-kira kurang lebih sama lah dengan apa yang dikatakan oleh Musa. Nah, ketika ini terjadi kepada Musa, saya mengajak kita untuk bertanya dan mencari jawaban. Kira-kira kenapa Musa memberikan alasan seperti ini? Ayo, kenapa Musa memberikan alasan seperti ini? Ayo, silahkan masukin kolom chat. Tebak-tebakan lagi. Kenapa sih Musa memberikan alasan seperti itu kepada Tuhan? Ayo. Karena saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada, saya masuk ke slide berikutnya. Karena waktunya terus jalan, gitu ya. Karena 1, 2, merasa nggak layak, dia takut, nggak yakin, karena nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin itu, nggak mungkin lah aku yang dipercaya, bla bla bla, kira-kira begitu ya. Oke, good. Analisanya kurang lebih dapat nih, dari siapa aja yang masuk, nggak percaya diri. Oke, good, thank you. Kalau kita lihat nih ya, terhantui pembunuhan orang di Mesir, good. Itu semua masuk ke dalam past tense-nya hidup Musa. Kita lihat bahwa di dalam kehidupan Musa, kita lihat bahwa pengalaman hidup Musa itu membentuk dia. Bayangin, dia dari putri Firaun jatuh menjadi gembala, rakyat biasa. Jarang banget orang yang jatuh tetap punya kepercayaan diri. Jarang. Bukan tidak ada, tapi jarang. Dan kita lihat, inilah kira-kira pengalaman hidup Musa yang hari ini saya angkat. Ya, hanya secuil pengalaman hidup Musa yang hari ini saya angkat untuk tema kita. Bahwa benar-benar dia itu merasa ya, seperti yang tadi kamu ngomong, gak mungkin. Masa iya sih? Gitu. Kayak unbelievable. Seperti Grisha dan Apri yang dapat gold Olimpik. Itu kan di vlognya si Grisha kan, yang terakhir saya tonton, dia bangun pagi dan dia merasa bahwa bener nggak sih aku ini champion di dalam double ganda putri, bener nggak sih gitu. Tapi ketika lihat medali ya bener, seakan-akan nggak percaya gitu. Apa iya beneran nggak sih gitu. Karena ini menjadi sebuah pengalaman hidup yang benar-benar menjadi satu hal yang membentuk kehidupan Musa pada saat itu. Jadi ada value hidup yang berubah. Ada sebuah konsep dalam diri yang itu benar-benar prosesnya tidak mudah dalam hidup Musa. Dan itu juga terjadi dalam kita. Prosesnya nggak mudah. Up and down-nya itu udah nggak karu-karuan. Dan perhatikan bahwa ketika Musa diutus oleh Tuhan dan dia memberikan alasan, semua apa yang dikatakan oleh Musa beberapa kali, bahkan kalau kalian teliti, itu kurang lebih segmen, kalau nggak salah itu lebih dari 10 kali. Kata aku yang dimunculkan oleh Musa ketika dia menolak perintah dari Tuhan, tanda kutip menolak, itu argumentasi, debat sama Tuhan, akunya itu banyak banget. Dan semua yang dikatakan akunya itu adalah negatif dan kelemahan dia, termasuk tadi. Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Tuhan, aku berat di mulut. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang kita lihat bahwa inilah yang terjadi dalam hidup Musa. Inilah dua hal yang kita bisa lihat. Kenapa kira-kira Musa seperti itu? Sehingga paling tidak kita belajar di sini. Cara pandang terhadap diri menjadi satu hal yang
penting. Meskipun ada proses pengalaman hidup yang begitu luar biasa dalam hidup Musa, tapi kita melihat ada satu hal bagaimana cara pandang terhadap diri kita. Diri kita. Saya melihat saya. Itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, sehingga di sini kita melihat nih, kita hampir sampai kepada konklusi. Lalu apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Lalu apa yang firman Tuhan ajarkan? Kita tinggalkan kehidupan Musa. Kita tahu Musa akhirnya berhasil memimpin bangsa Israel, meskipun ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di situ juga dinamika hidup Musa terjadi lagi. Tidak mudah, tidak gampang, tapi dia terus berjalan, memimpin bangsa Israel yang seperti Tuhan perintahkan. Kita tanggalkan hidup Musa, kisah hidup Musa kita pinggirkan, sekarang mari kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih lagi untuk kita. Lalu apa yang kondisi kalau seperti ini? Lalu apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Saya mengajak kita untuk melihat dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3, 9 sampai 10. Gitu. Ya. Saya munculin di teks. Minta tolong satu orang boleh baca yuk buat kita. Silakan siapa aja. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Oke, thank you, Eric. Dalam kitab Kolose, kalau kita melihat bahwa kalimat ini muncul di dalam pasal yang ketiga. Dan ketika kalimat ini muncul dalam pasal yang ketiga, kita mesti melihat apa yang terjadi dalam pasal 1 dan pasal yang kedua. Pasal 1 dan pasal yang kedua, kalau saya boleh sederhanakan, jemaat Kolose punya sejarah kehidupan yang boleh dikatakan harus ditinggalkan. Punya kebiasaan yang harus mereka tanggalkan. Punya dosa-dosa yang harus mereka singkirkan. Sehingga dalam pasal 3, setelah ada dalam penebusan, Paulus menasihatkan ini, bahwa manusia lamanya itu tanggalkan. Udah, tanggalkan semuanya. Dan kemudian, Paulus mendorong untuk mereka mengenakan manusia baru. Manusia baru ini dalam pengertian adalah tubuh hidup yang sudah mengalami penebusan dari Kristus. Sehingga disinilah kita melihat bahwa dengan mengenakan manusia baru, maka hidup kita terus diperbaharui oleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, inilah yang menjadi satu hal yang saya ingin kita sama-sama pegang hari ini. Bahwa penebusan Kristus pun, ketika dia menebus kita, dia menyelamatkan kita melalui kayu salib, Kristus juga menebus hidup kita. Selama kita dalam dunia ini, kita hidup di dalam sebuah fase redemption, fase penebusan. Dan dalam fase penebusan inilah ada sanctification, ada penyucian, di mana kita terus berproses untuk hidup lebih suci, hidup lebih lagi menurut gambar kaliknya. Nah, mungkin kalian bingung dalam pengertian begini. Apa hubungannya dengan slide-slide yang di atas? Apa hubungannya dengan outside the wall? Apa hubungannya dengan tadi kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan diri yang fase remaja itu hadapi? Nah, yang saya mau sampaikan adalah saat ini kita punya masa lalu. Kita hidup di masa sekarang, kita yakin bahwa Kristus sudah menebus. Dan penebusan inilah yang menjadi modal kita. Ya. Sehingga ini slide saya yang terakhir. Kita itu ada dalam sebuah proses. Jadi kita melihat bahwa inilah sebuah proses yang benar-benar kita mesti lihat. Perhatikan teks-teks dalam PPT saya. Masa lalu kita itu bukan masa sekarang. Ini penting. Masa lalu kita punya masa lalu masing-masing dengan segala cerita, dengan segala pergumulan, dengan segala sukacita yang beragam. Tetapi masa lalu itu bukan masa sekarang. Masa lalu yang buruk itu bisa menjerat kita. Benar-benar menjerat kita, melukai kita.
Namun dengan penebusan Kristus, itu bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bagi bekal bagi masa depan kita. Ini menjadi satu hal yang di dalam kitab Kolose itu tekankan. Fokusnya adalah penebusan Kristus itu benar-benar menjadi sebuah titik balik. Sehingga kita tidak dikuasai oleh masa lalu, sehingga kita tidak terjerat oleh masa lalu kita yang ceritanya semua orang mungkin tidak tahu seperti apa, yang mungkin menyakitkan dan seterusnya, tetapi masa lalu itu menjadi pelajaran dan bekal bagi hidup kita. Karena apa? Ada penebusan Kristus. Seakan-akan potong, gitu loh. Kayak dikat, nggak boleh menjerat, tapi ada manusia baru, dan itulah yang harus kita jalankan. Dan dalam manusia baru inilah ada penyertaan Tuhan. Ingat, ketika Kristus menebus, setelah itu Kristus tidak meninggalkan. Dia memberikan Roh Kudus, dan bahkan dalam Injil Lukas dikatakan ada Immanuel, Allah yang menyertai. Dan penyertaan Allah dalam hidup kita itu bukan berarti masa depan kita tidak ada halangan atau kesulitan. No, enggak. Konsep dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Konsep dalam Alkitab adalah ketika Allah menyertai, bukan dalam arti hidup kita akan lancar seperti Trans Sumatera atau Trans Jawa, yang boleh dikatakan gak ada halangan. Tidak begitu. Tetapi, meskipun akan ada halangan, akan ada rintangan, akan ada pergumulan, hidup kita tetap seperti roller coaster, begitu, dinamikanya itu, grafiknya itu udah nggak karu-karuan. Tetapi justru dengan penyertaan Tuhan kita punya kekuatan. Karena apa? Kristus menyertai kita melalui Roh Kudus. Itu menjadi satu kekuatan, itulah yang menjadi satu fondasi. Sehingga dengan manusia baru, dengan penebusan Kristus, loncatilah tembok-tembok yang menghalangimu. Itu kekuatan kita. Itu modal kita. Kita nggak mungkin melewati itu dengan kemampuan kita sendiri. Nggak mungkin. Nyerah. Benar-benar nyerah. Dan bertumbuhlah menjadi manusia baru dalam Tuhan. Dan ini menjadi dua hal yang harus terjadi. Setelah kita melewati tembok yang menghalangi kita, kita harus bertumbuh, kita harus berjalan di dalam plan-nya Tuhan, di dalam rancangannya Tuhan. Dan tidak bisa berjalan di dalam rancangan kita sendiri. Sehingga ketika kita menjadi manusia baru dalam Tuhan, kita bertumbuh dalam rancangannya Tuhan. Dan disitulah baru kita bisa melihat bahwa melalui hidupmu, keluargamu mendapat nama baik. Nama baik keluargamu itu terjaga. Dan melalui hidupmu yang seperti itu, yakinlah Tuhan dimuliakan. Sehingga kalau kita melihat hal ini, apapun masa lalumu yang menjerat sampai engkau menjadi takut, sampai engkau menjadi minder, sampai engkau menjadi udahlah, apapun itu. Mari sama-sama kita tahu itu kita boleh katakan, saya menggunakan kata patahkan dengan salib Tuhan, karena Tuhan telah memberikan manusia baru pada kita, mengenakan manusia baru, dan diperbarui terus menerus, sehingga kita boleh tumbuh menurut gambar salibnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini dan terima kasih untuk berkat Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami sehingga hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang boleh menolong kami, khususnya anak-anak remaja untuk boleh melewati fase remaja mereka dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong mereka untuk menyongsong masa depan mereka. Kalau ada begitu banyak pengalaman kepahitan di masa lalu mereka, kiranya Tuhan Kau boleh menolong setiap anak-anak remaja ini untuk boleh memiliki jalan keluar yang terbaik. Tuhan, kami terima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Sempurnakan dan biarlah gaung firman Tuhan ini terus bergema dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Dan sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu semuanya. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat nih. Pokok-pokok doa yang akan kita mau doain itu ada negara kita, COVID, acara PP, Natal, Ignit GKI, dan regenerasi pengurus KR. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Sebelumnya berdoa juga untuk Pak Luke yang sudah membawakan firman hari ini dengan baik, supaya dapat dipakai untuk panggilan selanjutnya. Pokok doa yang pertama kita akan mendoakan negara kita Indonesia. Kita doakan supaya negara kita Indonesia ini perekonomiannya bisa berjalan lancar di saat pandemi atau PPKM begini. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk pokok doa yang kedua, kita akan mendoakan supaya pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir. Dan kita semua juga bisa beraktivitas dengan lancar seperti dulu lagi. Mari kita angkat pokok doa kedua ini. Untuk pokok doa selanjutnya, untuk yang pria boleh mendoakan PP yang mau ada PMB di tanggal 25 September nanti. Kita doakan supaya PP ini bisa berjalan dengan lancar dan banyak anak-anak yang ikut dalam acara tersebut. Dan untuk yang wanita, boleh mendoakan untuk acara persiapan Natal, serta para pengurusnya agar dapat melayani dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk pokok doa selanjutnya, untuk yang pria juga boleh mendoakan regenerasi KR,
biar orang-orang yang sudah dipanggil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang untuk wanita boleh juga mendoakan ibadah Ignit GKI. Kita berdoa untuk persiapan rekamannya, penghubungan setiap talentanya, dan doa untuk hati setiap pelayannya. Mari kita angkat kedua pokok doa ini. Dan juga kita tidak lupa untuk berdoa orang-orang yang sedang sakit. Biarlah Engkau yang boleh menyembuhkan mereka lewat para medis beserta obat-obatan yang ada. Dan berdoa juga buat yang berulang tahun pada bulan ini supaya harapan mereka di saat ulang tahun ini bisa tercapai. Dan kiranya ini segenap pokok doa kami, Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menjawab doa ini sesuai waktu yang Engkau tentukan. Amin. Oke teman-teman, kita tadi udah dengar firman juga, dan firman membicarakan tentang kadang hidup di atas atau kadang hidup di bawah, dan Tuhan itu kan udah kasih kita semuanya, kasih dia, kasih rahmatnya dia, berkatnya ke kita gitu. Dan kita juga pasti bakal ngeberikan apa ya, yang ada pada kita juga gitu. Kayak persembahan, kita sebentar lagi akan memberikan persembahan, kita juga mau berikan yang terbaik kepada Tuhan gitu. Dan tapi sebelum kita membicarakan persembahan, kita mau baca ayat persembahan dulu. Ayat persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-13. Oke. Saya akan bacakan ya ayat persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang kedua, ayat yang ke-17, bukan 13, ayat yang ke-17, sorry. Oke. Saya akan bacakan ya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian ayat persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Oke, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Dan kalian boleh memberikan persembahan kalian karena kita juga udah diberikan segala sesuatunya oleh Tuhan gitu. Mari kita nyanyikan lagu Syukur Padamu ya Allah. Kalian bisa memberikannya nanti di bawah, mungkin ada barcode-nya. Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Oke, kita udah memberikan persembahan, terus kita juga udah
dengar firman yang dibawakan oleh Koluke, dan mungkin saya mau cerita sedikit tentang saya kali ya. Dari firman yang Koluke bawain, bahwa Musa itu tadinya dari dia masyarakat biasa, tapi diangkat menjadi kayak udah di atas dan turun lagi jadi ke bawah gitu. Dan Koluke juga bilang hidup itu seperti roller coaster gitu. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang diputarbalikkan oleh keadaan sekitar kita, atau bahkan hal-hal yang datang dari luar gitu, atau masalah, tantangan gitu. Saya bilang masalah itu sebagai tantangan. Kenapa? Karena masalah itu dari Tuhan. Terkadang kita sering sekali nanya kenapa masalah ini datang gitu loh. Kenapa di saat yang kayak gini masalah ini datang gitu loh. Tapi sebenarnya masalah itu kan dari Tuhan, bahwa masalah itu datang dari Tuhan. Seharusnya kita tanyanya bukan mengapa. Kalau saya bukan kenapa, tapi saya tanyanya bagaimana gitu. Bagaimana masalah ini bisa datang gitu. Bagaimana saya mempelajari masalah ini gitu. Bagaimana sih dia bisa lebih hebat dari saya? Bagaimana caranya dia bisa lebih ganteng, lebih cakep gitu loh. Saya tanya bagaimana gitu. Jadi saya tanya kepada diri saya, bagaimana gitu? Bagaimana nangani masalah yang datang, tantangan yang datang gitu. Karena saya percaya masalah atau tantangan itu dari Tuhan. Jadi kita bisa hadapinya sama-sama. Dan masalah tantangan atau masalah dan tantangan yang datang ini itu bakal ngebentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya gitu, dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Jadi kadang masalah atau tantangan yang ada, saya tanya bagaimana sih ini bisa terjadi gitu. Terus bagaimana masalah ini datang lagi ke depannya, bagaimana saya nangani masalah ini ke depannya gitu. Jadi saya nggak berfokus kepada kayak nyalain Tuhan gitu, kayak kenapa tantangan ini datang, kenapa sih gitu loh. Tapi sebenarnya saya lagi belajar untuk selalu bertanya bagaimana masalah ini bisa datang gitu. Apa latar belakangnya, bagaimana cara nanganinnya, dan saya percaya bahwa nanganin masalah ini tuh dari Tuhan gitu. Saya berusaha untuk memikirkan segala sesuatunya, lihat dari latar belakangnya dan menyelesaikannya itu, karena masalah itu dari Tuhan. Dan apabila masalah itu datang atau masalah yang lebih besar datang lagi, saya udah tahu bagaimana nanganinnya kayak gitu. Palingan itu aja sih, karena saya sering sekali bertanya mungkin dulu pada waktu SMA atau SMP atau SMA, tapi semenjak kuliah saya berpikir pas SMA atau SMP itu saya selalu bertanya, kalau ada masalah yang datang, kenapa sih masalah ini datang? Kenapa sih masalahnya datangnya enggak nanti aja gitu, enggak kenapa harus sekarang gitu. Bahwa saya percaya bahwa Tuhan pas saya kuliah ya, saya mulai berpikir Tuhan kasih masalah ini, bahwa ini tuh waktunya tepat untuk saya belajar, untuk saya memahami bahwa ini tuh berkat dari Tuhan untuk ngebentuk diri saya naik level lagi gitu. Seperti yang tadi, hidup itu seperti roller coaster, jadi kalian tuh harus belajar gitu, belajar memahami hidup, bahwa hidup itu seperti roller coaster, tapi itu yang dikasih sama Tuhan untuk kita gitu, untuk kita belajar gitu, jangan untuk kita menghindar. Palingan itu aja sih dari saya, dan sebenarnya kita akan mengakhiri kebaktian kita, tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu tekad kita, yaitu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin
Dipersilakan kepada Koluko untuk doa berkat. Oke, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Oke, saat teduh selesai. Warta lisan kita hari ini 12 September 2021. Tema kebaktiannya itu Outside the Wall yang dibawakan oleh Koluke. Minggu depan 19 September 2021, tema kebaktiannya itu Jangan Jadi Batu Sandungan yang dibawakan oleh Kadep. Job layarnya pemimpin liturginya ada Kodedi dari KRI. Baca wartanya Alinda digantikan oleh saya. Doa syafaatnya ada Leoni, PIC-nya Cigela, PJTD-nya ada Juliana, singernya ada Aileen, dan gitarisnya ada Yoel dari KRI. Untuk job pelayan minggu depan, pemimpin liturginya ada Darren, baca wartanya ada Naftalia, doa syafaatnya ada Ko William Angel, PIC-nya ada Cilika, PJTD-nya Natania, singernya Ci Junisa, dan gitarisnya Ko Andre. Kalau PD kita dimajuin 10 menit, jadi jam 8.40, siapkan hati, jangan bergadang, datang tepat waktu ya teman-teman, selamat menyanyi. Untuk pembinaan hari ini, kelas pra A ada Save by Grace yang dibawakan oleh Kadep. Kelas A ada Bible Study 14 yang dibawakan oleh Kolagi Filipus, yang dibawakan oleh untuk pembinaan minggu depan. Kelas pra A bakal main-main sama WK-nya. Kelas ABC ada KTB. Untuk teman-teman yang KTB, jangan lupa hubungin Cici atau Koko KTB-nya ya. Sekian warta lisan kita hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu guys ya.